melaksanakan perkuliahan Zoom, tapi materi dan absensi sudah saya set di Epsilon ya, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat untuk absensi. Materi dan tugas sudah saya upload juga, jadi mungkin bisa dilihat kira-kira tugas yang akan dikerjakan nanti seperti apa. Baik, sebelum dimulai, mohon kemudahan dan kelancaran, berdoa dipersilakan. Baik, sebelum dimulai mungkin ada yang mau ditanyakan. Sebelum dimulai, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau tidak ada, kita langsung aja diskusi ya terkait hari ini. Sepertinya kuliahnya masih tetap saya sampaikan dengan PPT seperti ini ya. Belum sempat lagi saya cari untuk yang simulasi aktivitas. Semoga nanti kalau dapat bisa kita bahas bareng-bareng gitu ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan, minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa tonggak awal dari suara saya jelas nggak? Saya pakai masker gini. Jelas Pak. Iya jelas. Tonggak awal dari fisika modern, kalau boleh saya bagi dua, itu adalah adanya diskusi terkait dengan teori relativitas, dan yang kedua terkait dengan fenomena-fenomena fisika yang tidak bisa dijelaskan dengan teori fisika yang ada. Kemudian permasalahan-permasalahan tersebut hanya bisa dijawab setelah kita menggunakan paradigma atau pemikiran baru gitu ya. Pemikiran baru itu misalnya bagaimana memasukkan unsur sifat diskrit, sifat kuantifikasi dari energi termal pada fenomena radiasi termal atau radiasi benda hitam. Yang kedua, misalnya bagaimana revolusi perubahan pemikiran, cara pandang dalam sifat gelombang cahaya. Ya, selama ini kita mengenal gelombang cahaya itu sebagai gelombang, tapi Einstein secara tidak langsung mengatakan cahaya itu adalah jalur sifat diskrit. Mohon sebentar ya, saya ada telepon dulu.
Ya, baik, masih menarik. Ada telepon. Ya, jadi eh, ya, jadi kembali lagi kemarin sudah saya sampaikan bahwa pembahasan ada dua terkait dengan cara pandang baru, khususnya energi yang diskrit ataupun dari penggambaran dari suatu sifat partikel dari satu gelombang. Kalau misalnya teori uh, selama ini energi yang dipancarkan itu dipahami oleh para fisikawan dan dengan revolusi pemikirannya ya energi yang dipancarkan itu adalah diskrit dan dari pemikiran itu yang kemudian bisa menjawab persoalan dan kedua Einstein pada saat dia memaparkan teori ya karena teori baru yang secara tidak langsung bukan bahwa Einstein itu mengatakan gelombang itu memiliki seperti partikel. Jadi gelombang itu dibahas seperti partikel. Jadi gelombang cahaya maksudnya cahaya itu sebagai suatu bukan hanya perilaku sebagai energi diskrit ya energi cahaya yang sampai kepada permukaan suatu listrik energi yang kita sebut sebagai kuanta atau kuantum. Jadi memang ya, jadi memang dasar itulah yang menjadikan ya, jadi itu dasarnya ya. Dasar. Yang kedua lagi adalah terkait dengan teori relativitas. Hari ini kita akan bahas apa sih yang menjadi permasalahan dari teori relativitas yang kemudian Einstein membuat postulat yang khusus seluruh pemikiran kita bukan hanya kaitannya dengan gerak relatif tapi juga gambaran kita terhadap gerak alam semesta ataupun gambaran yang pertama ya kita flashback dulu ke dalam mekanika Newton gitu ya. Ya. Dasar eksperimen dari relativitas klasik itu adalah tentunya hukum Newton. Ya di sini dituliskan hukum kedua yang berkaitan dengan alat ya hukum Newton. Hukum Newton pertama, ketiga, kalau hukum pertama itu kan berkaitan dengan sifat inersia ya sifat lembang. Kemudian kalau hukum ketiga terkait dengan aksi dan reaksi atau keseimbangan ya. Ada lagi keseimbangan sementara kalau yang katakanlah dalam pemahaman kita sebagai gerak itu kan adalah hukum Newton ya, yang satu ya. Mungkin nanti mesti diingat juga oleh saudara ya hukum yang menyatakan bahwa besaran gerak itu adalah sebagai perubahan momentum itu nilai kalau perubahan momentum itu nanti akan menghasilkan suatu gerak dan ya gaya resultan gaya tentunya masa sebagai besaran
putus bengkak-bengkak itu namanya pelembab atau lebam? Bukan itu bengkak itu namanya lebam ya, kalau ini pelembaman. Nah, jadi mohon dibedakan itu. Atau kalau dalam bahasa itu adalah inersi ya. Ini juga ya, orang fisika harus bisa memahami makna rumus. F-nya kenapa huruf tebal, M-nya nggak tebal. Ada yang bisa bantu? Vektor bukan Pak? Iya betul. Di textbook itu huruf kita taruh di atasnya tanda panah. Kalau di buku kayaknya orang nulisnya juga ada vektor gitu ya. Jadi sudah kalau kita untuk tebal untuk misalkan vektor. Ini percepatan bukan vektor, M besaran skala. Gerak benda objek berdasarkan dari hukum Newton itu mengacu pada perumusan hubungan gaya massa dengan percepatan. Nah, kemudian gerak ini juga ada yang kita contohnya gini, kalau seseorang, contoh sederhananya kalau seseorang katakanlah kalau kita naik kendaraan ya dengan kecepatan 100 km per jam itu, maka kata-kata kalimat 100 km per jam itu tentunya mengacu pada suatu titik acuan gitu ya. Mengatakan 100 km per jam itu tentunya acuannya adalah pada seorang pengamat yang memang tidak ikut pada kendaraan itu ya. Misalnya gambaran di sebelah ini ya, ini ada orang yang naik kendaraan, ini ada pengamat yang terhadap bumi gitu ya, misalnya kalau kendaraan ini bergerak dengan kecepatan 100 km sementara kalau pengamat lain yang ada di kendaraan ya tentunya kira-kira menurut dia kecepatannya berapa itu? Sama atau beda ya? Ya, sama atau beda sih? Sama. Tadi ada yang bilang 0, tadi yang beda. Kan sebenarnya kalau misalnya kita jadi sopir di situ ya dengan kecepatan 100 km per jam, maka pengemudi dia akan berpikir bahwa si pengamat yang ada di bumi ini dia bergerak, ini adalah bergerak ke kanan, dia bergerak ke kiri dengan kecepatan 100 km per jam gitu ya. Kalau si pengamat yang ada di sini ya orang ini bergerak dengan kecepatan ke kanan dengan kecepatan 100 km per jam, jadi berbeda ya. Nah, maksudnya nilai itunya tetap sama ya. Jadi apa yang dirasakan oleh bumi dia sama ya gitu. Ya relatif ya baik. Nah itu kalau untuk geraknya seperti itu ya, jadi perubahan atau atau relatif yang kita mengamati ya kalau kasus membandingkan antara nilai pengukuran yang dilakukan oleh si peneliti dengan si pengamat yang ada di sini, maka kecepatan relatif yang diukur ataupun yang dirasakan tentunya adalah sama. Hanya kalau si peneliti dia menilai ya kecepatannya 100 km per jam meninggalkan si pengamat yang ada di sini ya, pengamat yang di sini adalah pengamat yang ini yang mengatakan bahwa si pengemudi dia bergerak katakanlah dia bergerak ke kanan, kalau si pengemudi mengatakan si pengamat ini dengan kecepatan tentunya
sama 100 km per menit. Nah, kasus yang lain lagi kalau di sini digambarkan ya seperti ini. Kalau misalnya ada orang kendaraan ini ditetapkan bola atas gitu. Sementara ini mobil pasangannya bergerak ke kanan kecepatan 100 km per jam. Ini bergerak ke atas. Nah, kira-kira kalau berdasarkan intuitif kita atau pengalaman kita, kalau kamu jadi penumpang di sini, maka kamu akan melihat lintasan bola yang kamu lemparkan itu apakah dia garis lurus seperti ini atau dia bentuknya seperti ini. Maksudnya dari pengalaman yang pernah kamu lakukan itu apa? Lurus. Lurus ya, ya. Jadi kalau kita yang ya tentunya ini ya, tentunya nanti ada kondisi-kondisi tertentu, ya. Misalnya ya, bolanya jangan terlalu tinggi ya. Sebenarnya ini banyak faktor yang kita sebetulnya di balik gambaran ini ada hal-hal yang memang kita abaikan gitu ya. Misalnya kita dengan udara gitu ya, ya ataupun efek dari jalan yang tidak rata dan sebagainya, ataupun yang jalan dia yang berbelok, mungkin gambarannya nanti akan lebih rumit lagi gitu. Ya pokoknya efek-efek itu kita hilangkan, maksudnya ini kita lempar sini, maka dari pengalaman kita ambil bahwa kita akan mengamati bola tersebut lintasannya itu akan lurus seperti ini. Sementara kalau pengamat yang relatif yang di sini, ya dia lihat lintasannya akan lurus seperti lintasan parabola gitu. Jadi kalau dia lempar misalnya dengan kecepatan awalnya itu adalah katakanlah misalnya 1 meter per detik gitu ya, misalnya ya 1 meter per detik, mobil bergerak dengan kecepatan 100 meter per detik misalnya gitu. Maka kalau menurut pengamat yang di sini kecepatan awal bola itu kira-kira berapa? Si penumpang ini dia mengatakan dia melempar dengan kecepatan 1 meter per detik. Si pengendara sopir dia mengatakan dia bergerak dengan kecepatan 100 meter per detik. Realistis nggak ya 100 meter per detik? Nah, ceritanya mungkin harus dilihat dulu ya. Ya katakanlah ya, katakanlah 5 meter per detik lah ya. Kalau 100 meter per detik kan takutnya nggak realistis ya. Mungkin balapan mobil saya pun nggak bisa ngalahin kalau kecepatannya 100 meter per detik. Mungkin pesawat jet kali ya, kalau pesawat jet mungkin bisa 100 meter per detik. Karena 5 meter per detik ya, masih realistis ya. Mobilnya bergerak dengan 500 meter per detik, ini dilempar ke atas dengan kecepatan 1 meter per detik. Si pengamat tentunya melihat bahwa kecepatan awal bola itu adalah yang kecepatan yang ini dengan kecepatan ya, betul atau enggak sih? Betul Pak. Iya. Ya, jadi dia arahnya kita lihat itu dia akan menuju satu lintasan. Ya. Nah kira-kira untuk menghubungkan hasil pengukuran dari dua ini, kita untuk menghubungkan hasil pengukuran dari penumpang yang ada di kendaraan dan pengamat ini, nah kemudian digunakan istilahnya menggunakan transformasi ya, berdasarkan dari kerangka acuan ya, yang kita kenal sebutnya transformasi Mendelian ya. Jadi dalam fisika klasik, mekanika klasik, transformasi dari satu kerangka, kalau lihat gambaran ini kan ini sebetulnya ada 2 kerangka acuan ya. Yang satu kerangka acuannya itu adalah orang yang dia ini yang relatif pada bumi gitu. Yang kedua kerangka acuan yang bergerak relatif maka kecepatan relatif
bergerak dengan bantuan fisik jadi kalau ini digambarkan dalam sebuah kerangka acuan dan kalau bicara kerangka acuan kan kita akan berpikir pada koordinatnya gitu ya. Misalnya dengan koordinat kartesian gitu ya, kartesian dua dimensi misalnya dia dengan x gitu ya, ini adalah acuan yang relatif dan ini dengan uraian rumusan matematis ya, hubungan antara kedua kerangka acuan tersebut ya. Keduanya adalah sama-sama kerangka acuan inersial dengan catatan bahwa si kerangka acuan S aksen ini bergerak dengan kecepatan konstan sebesar v ya. Itu syaratnya ya, ini kecepatannya adalah konstan sehingga dia memenuhi karakteristik atau sifat dari kerangka inersial ya, kerangka lembab. Nah ini untuk mentransformasikan untuk bisa katakanlah si S ini menganalisis S aksen dengan besaran masing-masing di kerangka acuan masing-masing, maka kita gunakan ini transformasi ya, hubungannya dengan transformasi Galilean ya. Ini ilmu atau perhitungan gerak relatif ini sudah diakui kebenarannya gitu, karena sesuai dengan hasil percobaan yang dilakukan berulang kali dan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Untuk menunjukkan bahwa teori relatif gerak relatif Newton itu adalah benar ya, karena secara teori bisa dibuktikan dengan eksperimen, dengan percobaan. Eksperimennya dilakukan berulang kali oleh orang lain ya, di waktu yang lain, di tempat yang berbeda gitu ya, semuanya menunjukkan hasil yang sama. Jadi ya teorinya adalah benar gitu ya. Yang kedua, gerak relatif mungkin masih ingat yang sering kita ingat. Nah ini ya, yang kita ingat, ini saya maju sedikit, orang yang atau proses aliran air sungainya kecepatan konstan, misalnya dicontohkan besar P gitu ya. Kemudian ada perahu gerak relatif antara perahu satu dan perahu dua yang kemudian dari sini kemudian kita menghitung berapa gerak relatif kedua perahu tersebut ya, dengan mempertimbangkan arah dari kecepatan nah ini perhitungannya ada, nanti saudara bisa lihat kembali untuk menentukan waktu yang diperlukan oleh perahu satu itu dia menyeberang dari A ke B dari B ke A ya, menyelesaikan semua ya, jadi dapat mulai ini juga gerak ya, atau mungkin dulu kita juga pernah mengerjakan soal-soal kalau kita menjadi seorang pilot menerbangkan suatu pesawat gitu kan ya, maka kita juga harus memperkirakan arah angin gitu kan, arah angin dia kemana, atau mungkin nggak semua orang bisa naik jadi pilot ya, mungkin kita apa ya, yang main bola lah ya, kalau main bola juga kan saudara atau main apa ya, main pasti atau main apa yang sering
atau main bulu tangkis di angin yang terbuka gitu kan. Saudara harus mengatur pukulan dan arahnya agar disesuaikan dengan arah angin yang bertiup. Ini juga kalau kita mau, kalau ini aliran sungainya ke sini, kalau perahunya tidak langsung sini, tapi perahunya ya dari sini gitu ya, dari sini supaya dia nanti kecepatan itu nanti mempengaruhi gerak relatif suatu benda ya. Jadi kalau gambaran dari yang di atas maupun yang di atas gitu yang bilang menyebabkan gambar karena sudut pandang dari kedua pengamat itu nanti akan memiliki pandangan yang berbeda, tapi semua berukur yang sama. Hasil yang diperoleh juga masih berlaku untuk kedua transaksi tersebut. Nah, kalau yang gambaran gerak dari medium di mana benda tersebut bergerak. Arah alirannya gitu kan ya. Jadi arah aliran dari medium di mana sebelum lanjut tadi ya saya balik ke atas ya, balik ke atas gambarnya. Nah, udah sekarang kita bicara cahaya ya. Nah, cahaya. Nah, cahaya ini, nah ini juga nanti tugas yang pertama ya. Tugas yang pertama tolong nanti uraikan teori maupun eksperimen yang menunjukkan bahwa cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik ya. Nah, itu nanti silakan kerjakan secara berkelompok, nanti kita akan diskusikan pada minggu depan gitu. Nah, yang jelas hasil percobaan Maxwell ya pada kajian listrik magnet ya, pada kajian listrik magnet itu menunjukkan hasil bahwa kecepatan lambat gelombang elektromagnetik itu memiliki nilai yang konstan ya. Nilainya itu adalah sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, ini hasil eksperimen yang dilakukan oleh Maxwell ya. Nah, ini juga nanti tambahan ya, bagaimana eksperimennya gitu ya. ya eksperimennya tuh gimana gitu ya, eksperimennya tuh seperti apa gitu. Bagaimana eksperimen Maxwell yang akhirnya dia menyimpulkan bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik itu adalah konstan sebesar 3 kali 10 pangkat 8. Satuannya jangan lupa meter per detik ya. Saudara bisa bayangkan. Ini juga sebetulnya kan untuk menunjukkan, mungkin kalau bicara sejarah, ini juga tugasnya seperti itu sudah saya singgung. Bahwa pengukuran cahaya itu kan sudah lama dilakukan orang. Waktu itu saya sempat menyampaikan bagaimana Galileo ya, kalau kita lihat sejarahnya, dia melihat bagaimana sih kecepatan cahaya itu, maka dia suruh anak buahnya berdiri di atas bukit, dua buah bukit, satu bukit satu orang gitu ya, dengan jarak berapa kilometer gitu ya, sambil membawa lentera gitu ya. Kemudian setelah di atas bukit, si
Pegawainya itu disuruh untuk memberikan sinyal cahaya. Gitu. Nah, itu dia mencoba mengukur kecepatan cahaya pada saat yang dia terima. Ya. Waktu itu percobaan ini memang tidak memberikan hasil karena memang kecepatan cahayanya sangat cepat sekali. Itu kesimpulan dari hasil percobaan sederhana yang dilakukan oleh Galileo kan. Bahwa kecepatan cahaya itu sangat besar sekali. Kemudian Maxwell menunjukkan kecepatannya dia 3 kali 10⁻8 meter per sekon. Nah, mungkin kita nggak tahu nih berapa kecepatan kita berkedip. Kalau kecepatan kita berkedip itu berapa sih? Mata kita berkedip itu kecepatannya berapa itu? Mungkin ada yang tahu datanya? Kecepatan mata kita berkedip gitu. Kira-kira berapa? Apakah sama dengan kecepatan cahaya ataukah lebih cepat? Lebih pelan, Kak. Lebih pelan ya. Yang mungkin lebih cepat ya, karena nggak mungkin lebih cepat ya. Iya, Pak. Iya, jawabannya kenapa sih? Kenapa tidak bisa lebih cepat? Kenapa P itu tidak ada yang lebih besar daripada C? Ini nanti dimasukkan ke dalam tugas ya. Coba. Tugasnya itu adalah ya sebetulnya sebagian sudah kita jawab dalam diskusi ini ya. Waktu dialog di saat kemarin, salah satu keluhan yang memang diinginkan oleh mahasiswa adalah ngerjain tugas, tapi nggak tahu jawabannya apa gitu. Ya, kalau misalnya khusus saya berusaha bahwa apa yang ditugaskan itu sebenarnya kita diskusikan di sini gitu. Kita diskusikan sekarang. Supaya nanti kalaupun saudara mengerjakan tugas, maka tambahan-tambahan dan jawaban-jawaban yang ada. Sempat ya kalau bicara ini sempat kita mengatakan tidak ada gaya yang mampu membuat satu partikel bergerak dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Tidak ada gaya yang mampu membuat suatu benda bergerak melebihi kecepatan cahaya. Ya, hasil eksperimen menunjukkan itu ya. Kalau misalnya objek-objek, ya kita lihat bahwa cahaya itu memang daya jelajah secara intuitif kita bisa melihat bahwa cahaya daya kecepatan ini sangat tinggi gitu ya. Begitu orang mau membuka senter dan dalam hitungan sekian detik kita sudah bisa melihat sinyal itu. Ya, jadi secara indera kita sudah bisa melihat bahwa kecepatan cahaya itu sangat cepat. Gitu. Nah, nanti masalah yang merancang suatu eksperimen ya untuk kemudian dan nanti menentukan hasil bahwa nilai kecepatan cahaya itu adalah atau nilai kecepatan gelombang elektromagnetik itu adalah sebesar 300 juta meter per sekon. Nah, kemudian dari ini eksperimen ya kemudian orang kan para fisikawan pada saat itu ingin melihat berapa sih sebetulnya kecepatan relatif cahaya itu terhadap suatu mediumnya gitu ya. Jadi dulu kita kan berpandangan bahwa cahaya itu sebagai suatu gelombang. Kalau gelombang itu kalau dia mau merambat, ya dia membutuhkan medium. Ya sekarang kalau sekarang kita sudah tahu ya misalnya gelombang itu ada gelombang yang bisa merambat ke dalam medium, yang membutuhkan medium untuk merambat, ada juga gelombang yang tidak membutuhkan medium, itu gelombang elektromagnetik gitu kan. Sekarang kalau dulu kan kita para ilmuwan pada saat itu ya gelombang itu merambat ada di dalam satu medium, maka cahaya juga dia merambat di dalam satu medium. Medium merambat cahaya itu apa? Ya, kemudian para fisikawan merumuskan model yaitu yang disebut sebagai ether gitu ya. Jadi ether ini memenuhi seluruh alam semesta sehingga dengan adanya ether itu gelombang bisa merambat
gelombang cahaya dari matahari, dari bintang, ya, dan seterusnya, itu bisa kita terima, ya, karena dia merambat di dalam suatu medium yang kita sebut sebagai medium ether. Nah, untuk itu kemudian para fisikawan penasaran ingin mengetahui berapa sebetulnya kecepatan relatif. Bagaimana pengaruh medium, kecepatan medium terhadap gerak ataupun kecepatan cahaya, ya. Nah, karena ingin tahu, ya gambaran klasiknya kemudian yang dijelaskan seperti ini, ya. Misalnya kalau ini perahu bergerak dengan kecepatan cahaya nyebrang ke sini, ya. Katakanlah misalnya ini kayak kecepatan ether, ya. Ini cahaya dia sini mantul lagi balik lagi. Ini dia bergerak dengan kecepatan cahaya ke sini terus dia balik lagi, gitu ya. Makanya rumusan-rumusan ini kan ditentukan, misalnya kecepatannya adalah kecepatan motor perahunya itu adalah C, C kecil. Ya, maka dirumuskan ini T1, yaitu waktu yang diperlukan oleh perahu untuk menyeberang dari titik A ke titik B dan balik lagi, ya, dari B ke A. Dapat ini rumusannya. Sementara T2 tadi, kalau misalnya dia bergerak ke arah, melakukan dia ke arah dengan kecepatan aliran medium, gitu ya, kemudian dia balik lagi, ya, seperti ini, maka dia akan dapatkan rumusan seperti ini. Nah, kemudian tentunya karena tadi yang satu dia memotong arah arus sungai, yang satu lagi adalah pertama searah kemudian berlawanan, maka tentunya akan ada dihasilkan suatu gerak relatif, ya, antara keduanya. Gerak relatifnya tentunya akan memberikan perbedaan waktu tempuh, gitu ya. Tentunya waktu tempuh perahu satu dengan dua tentu akan berbeda karena kondisinya yang berbeda, gitu kan. Yang satu yang menyeberang memotong tegak lurus terhadap arah kecepatan aliran sungai. Yang satu lagi dia searah kemudian dia berlawanan arah. Nah, kondisinya berbeda, gitu. Nah, dia dapatkan perbedaan waktu antara keduanya itu adalah sekitar ini, dikatakan dengan bersamaan 1 detik. Yang L itu adalah panjang lintasan tempuhnya, ya. Tadi kalau lebar sungai L, ya. Sementara yang ini juga dia katakanlah sejauh yang sama dengan lebar sungai, gitu. Ini kecepatan relatif arus sungai dan ini kecepatan si perahunya, gitu. Ini dapatkan seperti ini. Nah, ini model-model klasik yang memang sudah dipelajari dan pada saat itu diyakini kebenarannya. Untuk kasus cahaya tentunya harus diyakini kebenarannya, ya. Secara teori, ya, orang kemudian ingin membuktikan hal ini, gitu, ya. Nah, sampailah pada percobaan Michelson-Morley. Michelson-Morley mungkin masih ingat, ya, kurang lebih dia ingin mencari gerak relatif ether terhadap gerak cahaya, ya. Jadi percobaan sederhananya dia seperti ini. Ini dilihat dari atas, ya. Ini dilihat dari atas. Misalnya ini adalah meja optik, gitu, ya. Nah, ini misalnya meja optik, gitu, ya. Ini dilihat dari atas, ini meja optik, gitu, ya. Ini pengamatnya ada di sini. Ini ada sumber cahaya, ya. Sumber cahayanya dilewatkan pada suatu semacam apa, ya, suatu sistem lensa atau pembagi cahaya, gitu, ya. Sehingga cahaya kalau dia melewati ini maka sebagian ada yang diteruskan, sebagian lagi ada yang dipantulkan, ya. Kalau ini awal sumber cahaya di sini, kemudian diteruskan dia ke sini, yang kalau dibelokkan dia belok ke sini. Kemudian di titik ini kita kasih cermin. Ini misalnya cermin mirror M1, yang di sini cermin M2. Jadi untuk cahaya yang dari sumber kemudian berbelok, dipantulkan, mengenai cermin 1, maka dia akan dipantul balikan lagi, ya, sifat pemantulan, ya.
sifat pemantulan dia balik ke sini, untuk kemudian nanti ada sebagian lagi yang diteruskan diamati oleh pengamat. Sementara demikian juga untuk cahaya yang diteruskan setelah melewati pembagi cahaya ini diteruskan kemudian dipantulkan oleh cermin M2 yang dipantulkan sini. Nah ini mungkin masih bisa, mungkin masalah ingat ya, yang ini adalah sinar cahaya pantul dari lensa 1, yang ini adalah sinar datang yang dipantulkan oleh M2. Ada dua sinar bertemu dalam satu titik, ya kan? Bertemu dalam satu titik maka akan terjadi peristiwa interferensi. Betul ya? Kalau ada dua buah gelombang bertemu pada satu titik, maka dia akan mengalami fenomena yang akan bersuperposisi atau disebut juga dia mengalami interferensi. Interferensinya bisa saling menguatkan ataupun saling melemahkan. Nah, jadi si pengamat ini dia akan melihat pola interferensi yang terjadi akibat pantulan cahaya dari M1 dan dari M2. Ketemu di sini dia akan melihat pola interferensi. Nah, ini kemudian rumusan-rumusannya seperti ini, kurang lebih tadi sama seperti yang tadi digambarkan. Ya. Jadi dari sini secara teori kemudian orang memprediksi akan terjadi pergeseran fase. Nah mungkin masih ingat ya istilahnya, mungkin saya mengingatkan lagi pada peristiwa interferensi dan difraksi. Misalnya interferensi dan difraksi pada celah lambda, bukan? Ini sumber cahaya dia datang dari sini, ya. Yang satu katakanlah ada yang melewati celah 1, yang satunya lagi berkas sinar yang satu melewati celah 2. Ya, kemudian karena ini melewati celah sempit, maka gelombang sifatnya dia akan dibelokkan. Salah satu pembelokannya akan membentuk pola seperti ini. Ini. Ada juga yang belokannya ke arah sana dan ketemu di titik ini. Ada juga yang dibelokkannya ke sini. Aduh, maaf kalau saya sebutkan ini dia terjadi interferensi di sini, interferensi di sini, interferensi di sini, atau ada juga yang dibelokkannya ke sini, yang dibelokkannya ke sini. Nah, ini maaf ya, gambarnya bagus. Jadi ini katakanlah layar, kalau layarnya diganti dengan spektrometer, maka kita akan melihat pola-pola interferensi. Pola interferensi yang sederhana itu misalnya adanya terang gelap gitu. Kalau yang terang misalnya itu adalah karena interferensinya adalah saling menguatkan. Kalau gelap ya ada saling melemahkan. Nah, kalau misalnya ini pola interferensi ini terjadi karena adanya perbedaan, ya kan? Dari teori percobaan Thomas Young, itu masih ingat ya, interferensi dan difraksi cahaya. Misalnya interferensinya terjadi di titik ini gitu ya. Nah ini katakanlah ini lintasan 1, ini lintasan 2. Maka dari gambar ini karena beloknya dia ke arah sana, maka lintasan 2 lebih panjang daripada lintasan 1 ya. Betul ya? Betul ya? Lintasan optis, ini istilahnya lintasan optis. Lintasan optis 1, yang 2 lebih besar daripada lintasan 1. Jadi lintasan 1 lebih panjang dibandingkan lintasan 2 lebih panjang dibandingkan lintasan 1. Perbedaan panjangnya seberapa? Ya ini kalau kita tarik garis lurus, nah maka ini perbedaan lintasannya itu adalah ini, ya kan, sejauh ini. Nah kalau dari teori gelombang, kalau ada perbedaan lintasan maka akan terjadi perbedaan fase, dan hal itu yang mengakibatkan nanti terjadi fenomena interferensi. Interferensi terjadi karena adanya perbedaan lintasan ataupun perbedaan fase. Nah, singkat cerita, ini fenomena dasarnya. Jadi di sini sinyal telepon dia akan mengamati pola interferensi. Pola interferensi apa yang dia sudah teori sudah memperkirakan nanti saya akan mendapatkan pergeseran
dengan nilai pergeserannya itu adalah sebesar ini. Gitu ya. Nilai pergeserannya maknanya apa? Ya ini kalau saudara lihat dari teropong, ya ini adalah hasil pengawasan teropong. Pola intervensi itu misalnya bisa dilihat dari keadaan terang gelap. Yang ini katakanlah spektrum yang gelap, yang abu-abu, yang putih itu terang. Ya. Jadi pola intervensinya adalah ini intervensi yang menguatkan, saling menguatkan dia terang, kalau saling melemahkan dia gelap, saling menguatkan lagi dia terang, saling melemahkan lagi gelap, saling menguatkan lagi terang, saling melemahkan lagi gelap, saling saling menguatkan dia terang dan seterusnya. Jadi ini pola intervensinya. Nah, karena tadi dikatakan adanya pergeseran bahwa akibat dari gerak seperti ini, diharapkan maka secara klasik ya dari gambaran seperti ini seharusnya akan terjadi pergeseran pola intervensi. Pergeseran pola intervensi adalah ini. Jadi setelah dengan cara misalnya dalam percobaan ini mirror satu dia geser-geser, ya. Cermin yang satu dia geser, katakanlah maju mundur. Mirror yang dua misalnya digeser kiri kanan. Pertama misalnya ini diam, ini kita geser dulu maju, kita amati pola interferensinya seperti apa dengan melakukan teropong itu. Kalau dia lebih jauh lagi, dia seperti apa? Misalnya kalau ini kalau misalnya ini L1, ini L2, maka coba-coba kalau misalnya L1 sama dengan L2, pola intervensinya seperti apa? Ya, kalau misalnya L1-nya lebih besar daripada L2, pola intervensinya seperti apa? Nah, sebaliknya kalau L1 lebih besar dari L2, pola intervensinya seperti apa? Ini juga saudara bisa lakukan percobaan berulang ya, di lab Kismet ada kita alat untuk Michelson Morley ya, baru bisa melakukan eksperimen kecil-kecilan pada saat kegiatan praktikum. Nah, karena ini geser-geser, jadi secara teoritis maka sebetulnya kita akan mendapatkan pergeseran pola intervensi. Pergeseran misalnya ini ada tanda, dia ada di tengah-tengah. Kalau misalnya cermin ini kita geser, baik itu cermin satu ataupun cermin dua, maka polanya tadi yang tadinya dia ada di tengah-tengah ini yang dia ngegeser ke kiri, gitu ya. Ke kiri, pergeserannya itu nilainya adalah ini, ya. Kira-kira nanti nilai pergeserannya kalau secara teori nilai pergeserannya itu kira-kira itu sekitar berapa ya? 0,2 mikrometer ya. Ini 2,2 kali 10 pangkat mikrometer atau 0,2 mikrometer ya, benar ya? 0,2 kali 10 pangkat mikrometer. Nah, kegagalan percobaan Michelson itu adalah dia nggak pernah melihat ini bergeser. Dia nggak pernah melihat pergeseran ini. Ini tidak pernah bisa diamati. Polanya itu selalu sama, konstan. Polanya selalu sama. Dia coba lagi berulang kali, hasilnya tetap dia tidak melihat percobaan yang menunjukkan adanya pergeseran fase. Ini dia penasaran. Nih misalnya percobaannya kan gini. Udah, ini kan percobaannya misalnya di atas meja nih. Ini kan peralatannya semua misalnya di atas meja. Udah, mejanya coba diputar. Dia nyata dari sini. Tidak bisa melihat juga perbedaan pergeseran atau pola interferensinya. Geser lagi di sini coba. Gagal juga melihat pergeseran atau tersebut. Mungkin ini siang udah capek, kita lanjut besok. Gagal lagi. Mungkin pagi-pagi masih berembun, nanti aja nunggu siang, gagal lagi. Mungkin nunggu malam, nunggu dingin, nggak bisa juga gagal. Terus diulang-ulang, dicoba-coba,
tidak pernah dihasilkan, yang kemudian kesimpulan dari penelitinya menilai misalnya ya ini adalah percobaan gagal. Tidak bisa membuktikan pergeseran fase untuk menghitung kecepatan relatif vektor terhadap cahaya ataupun sebagai kecepatan relatif cahaya terhadap vektor. Kalau misalnya pergeseran pola interferensinya bisa diamati, maka kita bisa menentukan berat relatif vektor terhadap cahaya. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanya, saya yang nanya ya. Nah, uraikan yang pertama, uraikan hasil teori atau percobaan yang menunjukkan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Kelompoknya udah dibagi belum? Kelompoknya udah dibagi belum? Nah, baik. Siapa yang bersedia menjadi kelompok satu? Ada berapa kelompok? Ada berapa kelompok? Sepuluh Pak. Hah? 10 kelompok. 10 kelompok. Bagus. Ada. Ya baik, silakan dikasih waktu 5 menit dulu untuk mencari jawaban yang tugas A. Sekarang cari aja dulu, nanti sampaikan secara lisan. Nanti untuk setelah selesai kuliah ini ya saudara tuliskan dalam bentuk suatu laporan tertulis gitu ya. Nggak usah di print, cukup filenya aja gitu ya. Coba uraikan, hasil teori atau percobaan yang menunjukkan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, coba saya searching coba 5 menit sekarang.
Belum. Ada dua sebetulnya ya. Percobaan yang menunjukkan bahwa gelombang elektromagnet, cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik, dan percobaan yang menunjukkan bahwa cepat terambat cahaya itu adalah C kali 3 kali 10 pangkat 8. Ada dua sebetulnya. Ada dua pertanyaan. Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Kelompok satu siapa itu? Yang pertama, percobaan apa yang menunjukkan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik? Apa itu? Tapi memang kamu kerja di situ lagi? Yang baca-baca ya? Hertz experiment. The existence of electromagnetic waves was confirmed kalau searching Hertz in 1888. Ya, Bu. Ada kameranya? Wah, jangan gitu ya. Ada satu ada kameranya. Oh iya. Nah, apa ini dari? Iya, lagi saya kasih tugas. Tapi udah dilihat kan? Belum. Biarin aja lah. Keren. Mas nggak ada kameranya.
Baik, kok pada diem semua sih? Eksperimen apa itu? Mungkin ada yang bisa jawab? Eksperimen apa? Boleh di-share nggak? Kalau yang udah dapat eksperimen Hertz ya? Eksperimen yang menunjukkan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik ya. Kemudian eksperimen seperti apa yang menunjukkan bahwa cahaya itu memiliki kecepatan sebesar C atau gelombang elektromagnetik memiliki kecepatan sebesar C. Irsa mana Irsa? Atau Kunti nih, Kunti di depan saya lagi senyum. Background merah. Kunti mana Kunti Dewa? Halo Kunti, masih di mute? Iya, Pak. Iya. Percobaan apa sih Kunti? Eksperimen apa sih yang menunjukkan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik? Grammarly does more than catch errors. Ya, kita coba aja ya. Nanti sumber validnya nanti kalau di kan. With Grammarly, you can find really Hertz experiment. The existence of electromagnetic waves was confirmed experimentally by Hertz in 1888. This experiment is based on the fact that an oscillating electric charge radiates electromagnetic waves. The energy of these waves is due to the kinetic energy of the oscillating charge. The experimental arrangement is as shown in the animation. It consists of two metal plates, A and B, placed at a distance of 60 centimeters from each other. The metal plates are connected to two polished metal spheres, S1 and S2, by means of thick copper wires. Using an induction coil, a high potential difference is applied across the small gap between the spheres. Due to high potential difference across S1 and S2, the air in the small gap between the spheres gets ionized and provides a path for the discharge of the plates. A spark is produced between S1 and S2, and electromagnetic waves of high frequency are radiated. Hertz was able to produce electromagnetic waves of frequency of about 5 into 10 raised to 7 Hertz. Here the plates A and B act as a capacitor having small capacitance value C, and the connecting wires provide low inductance L. The high frequency oscillation of charges between the plates is given by U is equal to 1 by 2 pi into 2 LC. Nah, jelaskan, sederhana kan sebetulnya. Nanti dikonfirmasi ya, ini kan YouTube ya. Konfirmasi dengan buku-buku yang ada ya. Jadi apa ya? Ya tentunya dulu si Maxwell itu dia bekerja dengan menggunakan peralatan yang listrik magnet gitu ya. Peralatan listrik magnet kan di depannya katakanlah ada plat sejajar,
ada kumparan, gitu kan, kayak ada magnet batang, gitu kan, ada apalagi induktor, kapasitor, resistor dan sebagainya, ya kan? Nah ini pada plat sejajar kita lihat dikasih beda potensial yang cukup tinggi sehingga terjadi apa ya spark, kayak semacam apa sih apa ya semacam kayak petir atau kilat gitu ya, set set. Ya, kemudian kalau didekatkan dengan suatu konduktor gitu kan ya, dari teori listrik magnet, elektromagnetik, pergerakan perubahan medan magnet akan menghasilkan medan listrik, perubahan medan magnet akan menghasilkan medan listrik, demikian juga sebaliknya perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Frekuensi dari osilasi muatan yang dihasilkan pada plat ini diukur dengan imbas ya. Nah, hasil imbas di sini diberikan dari frekuensinya tadi kan sekitar 5 kali 10 pangkat 7 Hz ya. Dan kemudian nanti disesuaikan nilai kecepatannya itu berdasarkan dari teori elektromagnetik per 2 pi akar LC. Jadi dia bekerja dengan menggunakan rangkaian LC ya, rangkaian LC dan sebagainya, yang dari hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai cepat rambat gelombangnya itu adalah per 2 pi akar LC yang setara dengan 3 kali 10 pangkat 8 ya mungkin. Ya itu ya, itu salah satu contoh. Nah, kemudian ini dia nanti menentukan nilai kecepatannya. Hanya yang belum tadi adalah konfirmasi terkait ya katakanlah bahwa ini kan tadi percikan-percikan ini dia akan menghasilkan cahaya gitu ya, akan menghasilkan cahaya yang nanti hasilnya itu bisa deteksi dan menjadi frekuensi sekian, dan kalau dikonversi dengan nilai kecepatan maka dia akan dihasilkan 3 kali 10 pangkat 8. Dengan demikian dari hasil percobaan ini dikumpulkan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang cepat lambatnya adalah setara dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kembali lagi ke sini, ke teori yang ada. Ya. Nah, jadi atas dasarnya sebetulnya ada keanehan kan, ada deadlock gitu ya. Jadi dari teori Maxwell itu dengan percobaan yang dilakukan dengan cara berulang kali, ya, itu menghasilkan hasil yang konsisten. Lagi percobaan dilakukan berulang kali, dilakukan pada beda jam, beda hari, dilakukan oleh orang yang berbeda, semuanya menunjukkan hasil yang sama, bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik, di mana cahaya salah satu gelombang elektromagnetik itu adalah nilainya sebesar C. Gitu ya. Nah, kemudian hasil percobaan Michelson Morley, dia mencoba mencari kecepatan relatif cahaya terhadap ether ataupun sebaliknya, yang dari hasil percobaan kemudian ditemukan ada keduanya gagal melihat pergeseran atau gagal untuk mengukur gerak relatif ether terhadap cahaya ataupun cahaya terhadap arus. Nah, dari sini kemudian Einstein membuat satu, nah ini ya, nah itu kan jadi yang A tadi sudah dijawab, yang B juga yang B tadi sudah dijawab juga dari penjelasan yang di atas gitu kan. Yang C, nah kemudian C menguraikan usulan teori Einstein untuk menjawab hasil teori dan percobaan relativitas Newton. Nah, untuk menjawab tugas dari C ini saya paling suka menjelaskan dari buku dari dulu. Buku apa ya?
Masih join ya sama kuliah ini?